Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini gue pengen ngomongin setup kerja gue selama 7 hari terakhir yang hanya menggunakan iPad Pro 2021 dengan Apple M1 chip sebagai satu-satunya komputer gue. Kesimpulannya dari akhir, kita sekarang ngobrolin dulu tentang barangnya sedikit. Setup yang gue pakai kali ini adalah iPad Pro 11 inch dengan storage 128GB, RAM-nya 8GB, monitornya yang gue pakai Dell U2419H dengan keyboard Keychron K1 dan juga mouse Logitech MX Master 2S. Case-nya ini adalah case untuk iPad Air 4 ESR, Apple Pencil Gen 2, dan juga USB-C dongle punyanya Monocozy. Setup yang gue pakai ini adalah setup yang emang gue punya di rumah, jadi bukan gue beli untuk memaksimalkan si iPad Pro M1 chip ini. Enggak, bukan. Emang semuanya udah ada, gue cuman mengganti tanda kutip komputernya aja. Dan kalau lo ngelihat di gambar tadi kok setup screen-nya agak sedikit berbeda, terlihat kayak lebih tidak reflektif karena memang gue menggunakan satu buah screen protector di sini, keluarannya Starry. Dan Starry ini adalah sponsor video kita hari ini. Starry Like Paper Screen Protector ini adalah satu buah screen protector yang tidak hanya mempunyai feel seperti kertas kalau kita pakai tulis di atasnya, tapi juga punya cara instalasi yang sangat menarik karena dia menggunakan sistem magnet. Jadi out of the box, begitu lo buka, lo tinggal membersihkan layar iPad lo. Setelah itu lo sejajarkan antara screen protectornya dan juga iPad-nya, lalu tempel dan selesai. Si layar dari iPad lo ini sendiri sudah terlindungi. Again, di sini untuk tipe Starry Like Paper Screen Protector ini bener-bener nyaman untuk dipakai nulis. Gue pribadi menggunakannya sehari-hari sekarang. Dan juga layar yang kita gunakan karena sering kita swipe, kita towel dan segala macamnya pun terlihat tetap bersih dari sidik jari. Buat lo yang agak ragu sebenarnya menggunakan screen protector di iPad gitu, tapi nggak pengen layarnya baret, tapi males kalau misalkan pakai screen protector ternyata warna yang dikeluarin dari iPad lo itu seperti agak lebih redup, kontrasnya jadi berkurang. It happens, apalagi untuk yang modelan Paperlike pada umumnya. Nah, si Starry Like Paper Screen Protector ini bisa dicopot ya. Jadi kalau misalkan memang lo lagi pengen nonton multimedia, lo tinggal copot aja screen protectornya, lo bisa nonton sepuas lo dan setelahnya tinggal lo pasang lagi. Tapi kalau lo bertanya-tanya saat screen protector dicopot ditaruh di mana? Nah, itulah fungsi folder yang dikasih sama Starry. Tinggal kita masukin screen protectornya dan aman. Tidak akan kotor, tidak akan bengkok. Dan menurut gue ini adalah salah satu kekuatan utama dari Starry Like Paper Screen Protector yang gue gunakan saat ini. So, I'm a happy man. Terima kasih Starry udah mensponsori video ini. Lanjut, kita obrolin iPad Pro 2021 with Apple M1 chip. Oke, premis dari video ini adalah gue pengen tahu apakah si iPad Pro M1 chip ini benar-benar bisa menjadi main komputer kita. Dan di saat gue bikin video ini, catch-nya adalah gue masih menggunakan iPad OS 14.5 karena video ini dibikin sebelum WWDC. Kita sekarang akan coba obrolin experience gue mulai dari bagian hardware-nya dulu. Hari pertama gue menggunakan setup ini bisa gue bilang nyaman-nyaman aja ya. Mungkin karena masih honeymoon phase dan gue juga cukup semangat mendownload aplikasi ini itu dan segala macamnya. Walaupun by the end of the day di hari pertama gue end up dengan mendelete aplikasi-aplikasi yang gue download. Semisal Gmail, Google Docs, terus juga YouTube Studio. Semuanya gue delete dengan satu alasan. Karena begitu lo mendownload aplikasi, view-nya itu adalah mobile app. Kalau lo pengen mendapatkan full desktop view, lo harus menggunakan browsernya, yaitu Safari. Baru di hari kedua, di saat gue merasa pede untuk bekerja dengan setup seperti ini, satu hal yang aneh terjadi. Screen itu seperti rusak bergoyang-goyang. Dan gue bertanya-tanya, kemarin itu aman-aman aja. Perbedaannya apa antara hari pertama dan hari kedua? Lalu gue aware, di hari pertama di saat gue mencolokkan dongle, gue juga tetap sambil nge-charge si iPad Pro M1 chip gue. Dan di saat chargerannya ini gue matikan, nah terjadilah kondisi dimana layar itu tiba-tiba bergoyang-goyang. Jujur, di saat gue bikin video ini sampai sekarang pun gue masih belum tahu penyebabnya apa. Apakah penyebabnya dongle-nya, apakah monitornya, atau iPad Pro-nya yang tidak bisa menahan. Tapi kondisinya seperti ini. Jadi notes khusus untuk gue dan juga mungkin buat lo yang menggunakan dongle Type-C yang modelnya biasa. Jikalau lo lagi mengkonekkan iPad
ke monitor ternyata ada sedikit masalah, coba deh colokin chargerannya ke dalam dongle-nya. Bisa jadi itu menyelesaikan masalah yang lagi lo alami. Impact dari hal ini tentu akhirnya 70% di hari ketiga, keempat, kelima, dan juga keenam gue menggunakan si iPad Pro M1 chip ini tanpa menggunakan monitor ya. 70%, 30%-nya adalah sesekali gue menggunakan monitor. Tapi ini ada satu buah impact yang kurang nyaman karena gue tidak memiliki stand untuk si iPad saat ini. Jadi mau nggak mau gue ngetik, ngelihat layar segala macamnya agak nunduk, jadi agak stres di bagian leher belakang sini. Hari ke-6 gue tuh baru aja mikir gitu ya. Gue baru ngerasa oh hebat juga nih, ternyata si iPad Pro dengan M1 chip ini tidak membawa masalah Bluetooth yang dimiliki oleh kakak-kakaknya Mac Mini, MacBook Pro, dan juga MacBook Air yang punya sedikit kendala dengan Bluetooth. Dan ternyata gue happy terlalu cepat karena di saat gue ngomong push, Apple Pencil yang gue pakai tiba-tiba tidak bekerja. Panik dong, orang udah invest gitu kan ke Apple Pencil, kok tiba-tiba tidak berjalan. Ternyata ada sedikit konflik antara Bluetooth yang digunakan oleh si Apple Pencil generasi kedua ini dengan Logitech MX Master 2S. Jadi setiap kali gue matikan Bluetooth-nya Logitech MX Master, si Apple Pencil ini bisa bekerja dengan normal. Entah kenapa, selalu konfliknya di situ memang. Mau pakai Mac Mini juga kadang konfliknya di dia, pakai MacBook Pro M1 chip juga kadang konfliknya di Logitech ini. I don't know what happened, but that's the way it is. Tapi gue pun akhirnya sebenarnya tidak terlalu bermasalah karena penggunaan mouse di iPad ini bisa dibilang tidak terlalu efektif lah. Tetap masih enakan lo either touch langsung pakai tangan atau pakai Apple Pencil. Jadi setupnya berubah nih. Di 2 hari terakhir gue hanya menggunakan si iPad-nya aja, keyboard dan juga Apple Pencil. Monitor hilang, mouse juga hilang. Dan itu dia experience penggunaan secara hardware-nya iPad Pro M1 chip sebagai main komputernya kita. Bisa dibilang berjalan dengan cukup aman. 80% itu nyaman, 20%-nya ketidaknyamanan terjadi karena alat-alat punya gue yang kurang memadai. Dari sisi software seperti apa? Nah, ini yang seru ya. Dan ini adalah jawaban gue untuk teman-teman yang ngirim komentar dan juga ngirim pertanyaan gitu ya. Bang, gimana si Microsoft Office kalau diinstal di iPad OS? Jujur, gue tidak menginstall Microsoft Office dan segala macamnya karena gue tidak menggunakannya. Gue hanya menggunakan Google Docs dan juga menggunakan Office itu keluarannya Apple atau bahasanya itu adalah iWorks ya. Ada Pages, ada juga Numbers dan juga ada Keynote. Nah, semua aplikasi-aplikasi tadi kalau lo download ke dalam iPad dan lo buka itu jatuhnya adalah mobile app. Dan jujur gue tidak menikmatinya. Jadi untuk ngetik-ngetik gue menggunakan Google Docs, jatuhnya ada di Safari. Untuk ngitung-ngitung gue menggunakan Excel atau Google Sheets, itu juga adanya di Safari. Dan untuk presentasi gue menggunakan Keynote, itu bentuknya adalah mobile apps. Apakah berfungsi dengan baik? Iya. Tapi clear, karena mobile apps gue jadi perlu lebih banyak adjustment lagi, belajar lagi karena terbiasa menggunakan yang versi desktopnya. Nah itu untuk bagian Office-nya. Untuk bagian sisi aplikasi-aplikasi kreatif gitu ya. Gue tidak menggunakan Adobe karena itu berbayar dan gue merasa belum bisa memaksimalkan Adobe. That's why gue hanya menggunakan aplikasi Sketchbook. Dan itu cukup banget buat gue bikin-bikin thumbnail. It's more than enough. Not even Procreate, gue pun nggak langganan gitu ya. Gue nggak beli. Jadi ya udah gitu. Gue pakai yang gratisan aja. Dan memang masih sesuai dengan skill gue saat ini. Berjalan dengan lancar-lancar aja dan juga aman-aman aja. Terus untuk editing video. Nah ini gue membeli satu buah aplikasi bernama LumaFusion. Dan ini adalah satu buah aplikasi yang menurut gue menarik banget ya. Karena transisi dari Final Cut ke LumaFusion itu bisa dibilang cukup mirip lah, hanya memerlukan gue waktu sekitar 2-3 hari dan lebih tepatnya itu hanya ngedit 2 video untuk kemudian gue bisa lancar menggunakan LumaFusion ini untuk pekerjaan gue selama 7 hari terakhir. Dan gue itu kemarin berhasil ngedit kalau nggak salah sekitar 4 buah video menggunakan si iPad Pro ini. Dan video terakhir itu agak lumayan ribet karena ada layernya, ada ininya dan dari itunya segala macam. Apakah bisa dibilang si LumaFusion ini full menggantikan Final Cut Pro? Jawabannya enggak, karena banyak banget aset-aset yang ada di Final Cut Pro itu tidak ada di LumaFusion. Kalaupun mau dibeli, belum bisa juga dipakai di LumaFusion. Jadi ya bisa dibilang transisi gue memang masih setengah mateng. Cuman hitungannya lumayan lah. Buat lo mengedit-ngedit video, hitungannya masih cukup handal. Jadi Vic, Office lancar,
terus juga editing gambar lancar, editing video lancar. Berarti bisa dong kalau si iPad Pro M1 chip ini menjadi full komputer lo sehari-hari. Buat gue jawabannya adalah tidak. Oke, gue jelasin. Gini, kalau lo adalah satu orang yang bekerja di kantor dan tugas lo itu adalah satu buah job desk, tidak irisan dengan job desk lainnya, menurut gue masih aman. Let's say lo seorang ilustrator, lo download Procreate, lo gambar, lo menyelesaikan project lo kirim file jadinya ke klien, file mentahnya mungkin lo save di cloud atau mungkin lo taruh di external memory, aman, safe, kelar kerjaan lo. Cuman kalau lo semacam one man band office kayak gue, ngedit video iya, ngedit gambar iya, ngurus billing iya, ngurus invoice iya, ngirim ini itu juga iya. Ini agak kurang matang ya si iPad ini, terutama dengan si iPad OS 14.5. Ngedit videonya lancar, bikin invoice-nya lancar, ngedit gambarnya lancar, tapi nggak bisa ngeprint. Oke, mungkin salahnya di gue karena gue nggak punya Air printer, but you know what? The fact is, saat ini printer gue memang adalah printer yang lama, masih harus nyolok ke USB. I've tried untuk mengkoneksikan ke iPad ini, tapi ternyata tidak bisa. Perlu ada komputer lagi untuk bisa connect secara IP. Itu yang satu kelemahan tuh yang gue rasain pertama. Yang kedua, selama 7 hari terakhir, ya, somehow ada satu hari di mana gue harus memformat satu buah memory card. Dan tebak, apakah iPad bisa melakukannya atau tidak? Jawabannya adalah tidak ya, karena iPad bukan komputer, dia tidak bisa memformat memory card ini. Jadi akhirnya ya mau nggak mau harus diformat lewat kamera atau mungkin lewat komputer. Dan ini baru case memory card, belum masuk lagi kalau ke external storage seperti hard disk atau mungkin flash drive atau thumb drive. Jadi ya, kalau ditanya apakah si iPad Pro 2021 ini sudah bisa menggantikan komputer secara seutuhnya, clear, jawaban dari gue adalah tidak. Atau mungkin belum. Ingat, video ini gue bikin sebelum WWDC, and hopefully setelah nanti WWDC ini bergulir, harapannya adalah iPadOS yang baru bisa membuat si iPad Pro 2021 ini menjadi semakin powerful. Karena catatannya lagi, seperti yang gue bilang di awal-awal, sudah sharing ekosistem hardware yang sama dengan Mac devices. Hopefully nggak cuma masalah bisa cross app, tapi juga benar-benar dibikinlah si iPad Pro ini menjadi satu buah komputer yang sesungguhnya. We'll see buat yang itu. Tapi kalau misalkan lo masih menggunakan iPad dengan iPadOS pada umumnya, no it's not. Dia masih belum bisa menggantikan komputer secara seutuhnya. That's my take. Kalau lo kayak gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Kita ngobrol secara sehat based on experience lo, atau mungkin based on apa yang lo lihat dari video ini. Buat sekarang, Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.